gelana, akan merasa tenang dan nyaman manakala dia kembali kepada Allah, manakala dia zikir kepada Allah. Salah satu bentuk zikir adalah dengan kembali kepada Al-Quran, back to Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ke-19 di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, saya akan membahas tentang 6 fungsi Al-Quran. Fungsi nomor 1 sampai nomor 4 terdapat dalam beberapa surah dan beberapa ayat sebagai berikut. Yang pertama, dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'askum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lalu disusul juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian dalam Quran surat Al-Isra atau Bani Israil ayat 82, Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Pemirsa, dari beberapa ayat yang terdapat dalam beberapa surat Al-Quran tersebut, maka fungsi nomor 1 sampai nomor 4 akan saya bahas satu persatu. Fungsi yang pertama adalah Al-Quran sebagai mau'idhah. Ja'askum mau'idhatum min rabbikum. Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai mau'idhah, sebagai ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Tentu karena Al-Quran merupakan gudangnya ilmu pengetahuan, wajib hukumnya kita mengkaji Al-Quran. Wajib hukumnya menggali dan menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran lebih dari sekedar mengandung akidah, syariah, atau ibadah maupun akhlak, tetapi berbagai macam hal yang berkaitan dengan teknologi, yang berkaitan dengan alam, yang berkaitan dengan aturan-aturan hidup, aturan main dalam kehidupan, ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai pelajaran ataupun mau'idhah yang sangat berharga bagi kita. Al-Quran dengan demikian full of the lessons, penuh oleh pelajaran-pelajaran. Yang kedua, fungsi Al-Quran adalah sebagai syifa. Syifa itu adalah sebagai penawar, penyembuh atau obat. Betapa ketika kita hati ini banyak masalah, gundah, gelisah, banyak problematika, maka di saat itu sangat pantaslah kita mengadu kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi penyakit-penyakit hati seperti ghibah, fitnah, iri, dengki, jahil, ingin mendolimi orang, menyakiti orang dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati seperti itu dapat sembuh dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, maka berzikirlah kepada Allah, niscaya hatimu akan tenang. Makanya orang yang punya masalah, orang yang punya problematika, hatinya gundah gelana, akan merasa tenang dan nyaman manakala dia kembali kepada Allah, manakala dia zikir kepada Allah. Salah satu bentuk zikir adalah dengan kembali kepada Al-Quran,
back to Al-Quran. Disinilah Al-Quran berfungsi sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai penawar bagi orang-orang yang sakit, terutama sakit hati ataupun terutama ada masalah, ada kegundahan dalam hatinya. Fungsi yang ketiga adalah hudan. Hudan ini ada 3. Dalam Al-Quran tadi surat Yunus ayat 57, hudan lil mu'minin. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 185, hudan linnas, petunjuk bagi orang-orang yang mukmin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, dan petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk berarti Al-Quran menjadi semacam pembimbing kita dalam hidup. Wa hadainahun najdain, Allah telah menyediakan kepada kita 2 jalan. Silahkan kepada kita untuk mengambil, apakah kita akan mengambil jalan benar atau jalan yang salah, tergantung kepada kita. Apakah kita ingin menjadi hamba Allah ataupun justru menjadi budak syaitan. Tentu sebagai orang yang beriman kita akan mengambil jalan yang lurus, mengambil jalan hamba Allah, bukan mengambil jalan budak syaitan. Al-Quran menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, syiratal mustaqim. Fungsi yang keempat adalah rahmat. Al-Quran ini sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada manusia. Rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang kepada segenap penghuni alam ini. Maka karena Al-Quran sebagai kasih sayang kepada kita, kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib hukumnya bagi kita untuk memberdayakan kasih sayang ini di jalan yang benar, untuk memberdayakan kasih sayang Allah dalam bentuk Al-Quran ini, diimani, diilmui, dikaji, dihayati, diamalkan, dan didakwahkan kepada orang lain atau diajarkan kepada orang lain. Jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah kita simpan saja seperti museum, hanya dilihat saja, hanya dibersihkan aja, hanya disentuh saja tanpa dibaca, dipahami maupun dihayati. Apalagi diamalkan, diajarkan. Fungsi yang kelima dan yang keenam ini terdapat dalam Al-Quran. Tadi dalam Al-Baqarah ayat 185, kemudian juga dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Kemudian juga dalam Quran surat Toha ayat 2 dan 3, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dari ayat-ayat, dari beberapa ayat serta beberapa surat yang saya bacakan tadi, maka muncul fungsi yang kelima adalah Al-Furqan, Al-Quran sebagai pembeda antara haks dan hoaks, antara yang betul dengan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Terakhir, fungsi Al-Quran itu adalah sebagai tadhkirah, peringatan. Tadhkiratan liman yakhsha, begitu dalam Al-Quran surah Toha. Sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini bisa jadi kita pernah berbuat hilaf dan dosa atau kesalahan. Maka Al-Quran telah memperingatkan supaya kita untuk cepat-cepat bertobat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kita melakukan dosa, kesalahan maupun hilaf, cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah memberikan peringatan seperti ini. Al-Quran juga telah memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, kepada orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang-orang yang melampaui batas, kepada orang-orang yang zalim misalkan. Al-Quran telah memberikan peringatan bahwa hati-hati, siksa Allah sangat pedih. Hati-hati, siksa Allah bisa ditimpakan bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Waspada dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Sebab apa yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya, baik di hadapan manusia, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.